Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat jalanan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu layanan yang ada di Grab, yaitu Same Day. Sebelah saya ini sudah ada narasumber, beliau ada driver Same Day. Dengan siapa? Pak Kusnadi. Ya, panggilnya Bapak atau? Iya, Abang aja. Ya, Abang ya. Oke, Iya. Bang Kusnadi. Di sini samping saya udah ada Bang Kusnadi, beliau ada driver Same Day. Yuk, kita tanya-tanya. Bang, gimana nih Bang Same Day itu perjalanannya Bang? Ya kalau someday ya banyak suka dukanya ya, sama rintangan-rintangannya itu banyak. Tuh, jadi banyak dah ininya suka dukanya. Kalau itu barang yang besar-besaran nggak sesuai dengan SOP ya, terus titik yang salah alamat, padahal tulisannya alamatnya bener. Misalnya alamat di Jalan A, misalnya Jalan A itu yang udah terkenal, misalnya Jalan Tamrin misalnya gitu kan, Jakarta Pusat, tapi dia bisa nyangkut di Jalan Tamrin Tangerang, padahal udah jelas-jelas itu di aplikasi Jalan Tamrin Muhammad Lutfi Tamrin Jakarta Pusat, tapi GPS-nya larinya ke Tamrin di Tangerang. Gitu. Jadi kalau someday itu harus teliti ya. Kita harus cek ulang lagi. Dia kan ada 7 pengambilan ya, sama pengantaran itu satu-satu mesti kita sebelum pick up harus dicek sesuai nggak dengan titik di aplikasi GPS-nya. Kebanyakan sih itu, titik salah sama barang nggak sesuai dengan SOP. Terlalu besar gitu ya? Terlalu besar, kadang-kadang bubble 2. Bubble tahu kan, panjang itu kan. Terus kadang-kadang lemari. Oh, lemari juga pernah bawa? Susun, iya. Oh, yang itu bongkar pasang biasanya kalau paket-paket besar itu adanya di sekitaran kayak di Jembatan 5, di Jelambar, itu rawan gitu ya. banyak toko, banyak seller yang nggak sesuai dengan SOP barang yang mau dibawa gitu. Walaupun dia pakai instan, itu termasuk barang kegedean, tetap besar. Nggak bisa dibawa sama angkutan motor ya? Berarti kalau begitu kita boleh nggak sih cancel atau minta di cancel, itu gimana ya Bang? Kalau cancel ya biasanya kalau saya sih emang cancel, kalau nggak sesuai ya cancel, karena emang nggak boleh. Satu begitu juga bisa ngebahayain keselamatan kita juga. Iya betul. Kalau motor kan kalau ditaruh misalnya lemari yang 6 susun taruh di belakang, sedangkan barang-barang yang lain kadang-kadang kaki aja kita sampai begini. Iya. Nah, itu dulu kalau mau cancel itu kadang-kadang suka sayang gitu. Sayangnya dalam arti apa? Dia kalau di cancel satu itu argo langsung turun drastis. Tapi belakangan ini sih, kemarin-kemarin saya jajal lagi, udah lumayan gitu, ada peningkatan gitu untuk kalau cancel 1-2 paket yang nggak dengan sesuai itu hanya turun dikit lah, hanya beberapa ribu rupiah aja gitu. Ya, selama ini pengalaman Abang untuk antar Same Day itu ada yang sampai saat ini teringat itu apa sih Bang? Sampai saat ini apa diomelin sama yang punya toko, apa diomelin customer yang nerima barang? Enggak sih, kalau yang itunya, kalau diomelin customer itu jarang ya. Jarang, emang kayaknya sih nyaris nggak ada ya. Rata-rata order someday itu kan e-commerce, rata-rata customer juga nggak merhatiin estimasi dia nyampe kapan atau apa gitu. Paling kalau ini saya pernah saya barang kebesaran gitu ya kan, kita telepon customer-nya, kita kasih edukasi bahwa ini barangnya kebesaran gitu ya kan. Tapi nggak salah dia juga sih sebenarnya, kalau barang kebesaran itu harusnya seller ya, tokonya yang jangan barang itu dimasukin di someday. Di layanan yang lain pun ada kan,
kargo misalnya gitu. Kargo atau Grab instan gitu kan. Itu paling kalau itu yang sering sih itu doang sih. Saya penasaran nih Bang, kan kalau misalnya ngambil barang itu kebanyakan di mall kayak Mangga 2, apa ITC. Nah itu bayar parkirnya Abang sendiri apa dirembes sama seller, apa dikasih customer, apa minta gimana? Kalau di Mangga 2, di toko-toko di mall-mall yang lain, kalau saya udah jelas kalau saya main someday atau main apapun, kalau parkir tuh saya biasanya nggak pernah minta. Karena kalau minta kadang-kadang urusannya panjang, ngomongannya gitu. Nanti loh Pak kan begini-begini, udah susah deh tuh. Jadi mendingan saya nggak pernah minta. Tapi kalau di Mangga 2, di LTC, di toko-toko lain banyak yang udah ngerti. Kadang-kadang di paketnya itu udah di staples duit untuk parkir 2.000, 5.000. Kadang-kadang kalau tokonya ngerti, nggak usah diminta, udah dikasih sama dia. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya udah pakai uang pribadi gitu. Ada ganti yang lain. Gitu. Buat kalau misalnya ada pertanyaan, ada nggak sih saran yang bisa di Abang kasih nih buat sistem same day ini? Saran saya untuk apa nih? Buat sistem same day kedepannya biar lebih baik, buat masukannya, buat customer same day juga. Ya itu dia harus paket yang dikirim itu harus sesuai dengan SOP. Kadang-kadang saya pernah ketemu nganter someday itu binatang hidup. Apa kan? Itu binatangnya? Ya kayak misalnya burung gitu kan. Saya nganter ke 7 alamat. Dia anteran terakhir. Saya ngambil di Pademangan, nganternya ke Serpong. Itu burung di dalam kotak kardus. Kardus kotak. Nggak ada oksigen ya? Iya. Ya saya suka ini. Loh ini kan sebenarnya kalau hewan binatang hidup itu sebenarnya nggak boleh dimasukin di someday itu. Ya cuman gimana ya, dia bilang udah biasa, tapi saya minta ininya dulu dari toko, saya nggak tanggung jawab kalau nanti paketnya ini bermasalah, dalam arti nanti nyampe sono tiba-tiba mati atau apa gitu ya kan, karena dia hewan hidup ya kan, takutnya mati aja sih gitu. Tapi nyampe sono? Ya kadang-kadang sampai sono saya goyang-goyang, masih hidup nggak nih? Ada pergerakan, aman, alhamdulillah. Baru saya kasihin ke customer, saya bilang Pak, ini paket bapak kan someday, ini perjalanan nih, ini si burung ini udah ngelewati 7 benua bahasanya ya kan. Saya takutnya ini tadinya burung beo, ntar jadi burung dara. berubah gitu kan. Gitu. Untuk makhluk hidup. Terus kadang-kadang juga kue kayak semacam kue yang mudah rusak gitu ya, kayak kue bolu, kue ulang tahun gitu kan, itu juga masuk someday. Saya bingung, kadang-kadang kalau kita taruh di bawah nanti bisa gepeng ya kan, taruh di atas kita ngikatnya susah gitu ya kan. Itu banyakan sih antara burung sama hewan ya, yang kadang-kadang suka bikin ribet lah urusannya. Ya, Bang Kusnadi nih, kalau misalnya masih ada pengalaman lain yang mau diceritain ke kawan-kawan nih, ada pengalaman apa lagi sih selama menjalankan someday ini? Banyak sih ya. Salah satunya misalnya kita nganter paket itu kemalaman. Ya kan, kemalaman itu di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah Bekasi, daerah Bogor itu yang cukup lumayan bikin begidik gitu ya, lewat kuburan. Nah itu pernah lewat kuburan gitu, jalan habis hujan, emang jalan becek gitu kan, begitu saya lewat itu kuburan, itu namanya kalau nggak salah makam Mbah Siroj. Itu di daerah Bojongkulur ya. Itu lewat jembatan gantung namanya Jembatan Pelangi. Begitu lewat Jembatan Pelangi itu jalannya jalan setapak, cuman udah bagus, udah kayak coran gitu, pelur. Cuman kenapa motor saya ini
goyang terus gitu. Kayak ada yang ini, kayak ada yang naikin. Terus? Bener itu sampai wah merinding deh kita. Ininya mana nggak ada rumah penduduk, gelap. Waduh, udah benar-benar mencekam lah gitu ya. Aslinya saya penakut, cuman karena ada tugasnya. Kalau saya takut, kadang-kadang saya malah suka sembarangan, gitu. Malah saya kayak gimana ya, kayak bukannya sombong, bukan apa, kayak nantangin gitu. Saya tantangin. Saya bilang, lo mau ikut, tapi jangan ini itu. Oh, diajak saya tanya. Iya, mau ikut lo kemana gua anterin gitu. Itu bukannya ini, bukannya saya berani, bukan. Itu karena takut, saking takutnya ya kayak gitu. Gitu, jadi suka ini deh, ngomongnya sembarangan aja saking takutnya gitu. Itu salah satunya gitu. Padahal itu emang posisi sekitar habis isya ya. Itu emang daerah itu. Itu jalannya emang sepi gitu. Udah sepi banget. Itu semenjak begitu jalan motor kayak digoyang-goyang gitu. Gini gibek-gibek sampai saya berhenti. Saya lihat takut ada tanah di dalam situ kan, itu juga bisa pengaruh kan, jadi nggak stabil jalan gitu kan. Pas saya lihat loh kok nggak apa-apa gitu ya kan, udah sampai saya naik lagi, udah lo diem, saya bilang gitu ya kan. Udah diem. Jangan bikin orang kagok, ntar gua nyungsep gimana ya. Udah begitu saya abis ngomong gitu, aneh bin ajaib lancar. Lancar abis ngomong begitu, iya. Abis gue sikut tuh. Abis disikut bener, langsung tuh lancar. Tadinya enggak, itu jalan ada berapa puluh meter gitu ya. Itu motor gini. Saya pikir karena saya tadi di jalan becek, ban licin atau ada tanah gitu, enggak, bersih. Udah, abis saya beraniin diri itu, bukan beraniin, emang takut sebenarnya. Saya ajak kayak komunikasi sama bahasanya mungkin hantu atau apa, tapi nggak tahu deh lo alam deh itu hantu atau apa gitu ya, hanya suges atau apa juga saya nggak ngerti lah. Tapi yang jelas kalau saya lagi takut malah saya ini aja gitu, nantangin kayak orang berani, padahal saya nggak. Udah keringet nih segede-gede jagung, udah ngucur udah begitu lewatin itu jalan baru ketemu rumah penduduk. Langsung saya berhenti, ya kan, ada warung, saya beli air. Itu warung nanya, Pak, dari mana? Dari sana Bu, saya ngikutin GPS, saya ngikutin aja ini. Waduh, jarang jam segini Mang, saya aja nggak pernah lewat situ. Dia bilang, penduduk situ ngomong sendiri, nggak pernah lewat situ, kecuali siang. Dia bilang, pagi, siang, sore. Kalau malam, yang orang sini aja kalau nggak darurat dia nggak mau lewat situ. Ya udah itu. Tapi sampai alhamdulillah sampai terakhir pengiriman itu selesai, saya lihat lagi GPS, arahnya balik ke situ lagi. Tapi saya nggak mau gitu kan, karena nggak mau lewat situ lagi. Nggak mau lewat situ lagi. Takut dijegat. Saya akhirnya cari jalan yang memutar jauh, nggak jadi masalah deh, daripada nanti ketemu lagi. Gitu. Kalau pengalaman, ayo silakan minum. Silakan minum Bang. Aduh, kasihan tamu kita belum minum. Ya, lanjut. Kalau untuk pengalaman yang nggak enak, kalau misalnya barangnya pecah, hilang atau ketukar gitu, pernah nggak? Oh pernah itu. Kalau pemain Samde kita adalah sekali 2 kali ya. Itu juga buat ini kita juga pelajaran ya. Kalau bawa barang tuh harus hati-hati. Kayak misalnya itu saya pernah begitu mau nyampe, karena ini barang banyak numpuk gitu ya kan, saya udah siapin dulu karena dia barangnya di bawah, saya ambil, saya gantungin di stang. Nah begitu saya nyari nomor rumah itu, wah kayaknya harus balik lagi nih. Sebelum saya balik itu di depan ada gerombolan anjing. Itu di daerah Tangerang. Daerah-daerah kayak
apa ya, Tangerang Benteng ya, banyak kuburan Cina. Zaman dulu deh kuburan-kuburan ini, ada kelenteng juga. Emang jalannya cukup sepi, cuman keadaan masih siang gitu ya, terang gitu, nggak terlalu ini. Cuman saya khawatirin itu anjing itu banyak. Begitu saya mau muter balik, itu anjing ngegonggong. Mau nggak mau saya langsung balik begitu kan. Banding setir. Iya, ini saya yang saya taruh di setang jatuh. Oh, Jatuh, tapi saya nggak ngeh. Jatuhnya nggak ngeh, cuman ada berasa bluk gitu, kayak ngelindes sesuatu gitu. Saya pikir saya iniin anjing gitu, nginjak anjing. Tapi kok nggak ada suaranya kalau anjing, kalau ini kan pasti bunyi kain-kain gitu. Enggak, sehat aja. Udah ngebut, anjingnya nggak ngejar. Pas saya berhenti itu di rumah nomor tujuan. Pas saya lihat paketnya, mana paketnya? Nggak ada di stang ini. Akhirnya langsung saya, wah, jangan-jangan yang tadi tuh, yang saya berasa ngelindas. Saya balik lagi, anjing itu masih ada. Bener itu kue lagi. Oh. Itu kue butter gitu ya, kue butter ya. Cuman homemade dari rumahan gitu, bukan yang butter yang terkenal. Iya. Anjing itu masih ada di situ, ya kan? Udah mau nggak mau, saya tetap samperin, ya kan? Cuman nggak pakai motor, ke jalan, samperin. Nah, gitu samperin, tuh anjing di sana udah siap-siap gitu. Wah, cuman jaraknya agak jauh gitu kan, agak jauh. Sampai saya deketin paket itu, saya ambil pelan-pelan, itu anjing nggak ngerespon. Alhamdulillahnya nggak ini. Udah saya buru-buru balik lagi. Cuman begitu ini barangnya rusak. Aduh, udah langsung tuh kepala udah kayak api ya. Udah keliling deh nih, udah pusing panik udah. Ya? Iya, panik. Ini gimana caranya? Udah nyampe depan rumah customer ya kan. Mau nggak mau ya tetap kita harus, ya saya mau tanggung jawab. Cuman saya mau bilang gitu, ini karena ada masalah barangnya, saya mau tanggung jawab. Akhirnya saya pencet bel, kita keluar, penerimanya lagi nggak ada di tempat. Dia bilang lagi sembahyang, orang Chinese ya, lagi sembahyang mungkin di kelenteng apa. Terus udah gitu, nggak apa-apa Pak, bisa saya terima, bukan gitu masalahnya nih. Saya bermasalah dengan paketnya ini tadi jatuh, kelindes, saya dikejar-kejar anjing lu sebelah sono. Customer itu ngeliat, wah anjing itu iya tuh emang suka itu ngejar-ngejar orang. Nah, ini masalahnya sekarang di paket ini makanan ternyata ya kan, udah gitu kelindes, hancur. Akhirnya dibuka sama dia kan, set, oh iya hancur. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Waduh, bukan masalah nggak apa-apa. Yang ini kan yang penerimanya bukan ini, nggak apa-apa. Saya adeknya, dia bilang gitu. Walaupun adeknya kan, saya ini nggak tenang gitu kalau belum ada persetujuan dari kakaknya. Nah, sedangkan dia ngubungin kakaknya nggak diangkat-angkat. Sampai berapa kali, nggak apa-apa Pak, Bapak tenang aja, Bapak pulang aja. Udah, nggak apa-apa. Ini biar saya nanti tanggung jawab. Terus akhirnya ya udah ya, cuman saya minta pernyataan nih, saya rekam gitu ya, nggak bakal ini gitu, menuntut lah gitu ya. Walaupun mau menuntut nggak apa-apa, tapi komunikasi ke saya. Misalnya saya udah nomor seller yang di sono masih ada di aplikasi nih, saya mau order lagi. Kalau emang keberatan gitu, saya tetap ganti. Walaupun ini jauh nih sebenarnya di Pamulang, sedangkan itu ada di Tangerang, daerah-daerah benda ya, dekat bandara. Akhirnya udah nggak apa-apa Pak, tenang aja, nanti saya yang ngomong. Terus saya itu saya antar paket yang lain, kebenaran pulang lewat situ, ya kan, lewat situ. Saya hubungin lagi customernya, nggak direspon juga. Saya udah SMS, chatting WA segala macem. Akhirnya saya inisiatif datang lagi ke
rumah customer itu, karena emang jalur pulang saya lewatin dia. Udah saya mampir lagi kan, karena itu udah seling bangsa sejam lebih ya. Saya pikir ada di rumah, kebenaran ada. Itu dia. Kembali lagi, yang keluar adanya yang tadi. Oh iya Pak, kenapa? Enggak, ini kan tadi saya masih penasaran nih, punya ada yang ngeganjel. Udah tenang aja Pak, kan udah saya bilang saya yang ini. Cuman saya karena kemarin juga lewat, sekalian mau lihat apa customernya udah pulang belum yang punya paket ini. Oh udah ada Pak, nanti ya saya panggil orang keluar. Oh iya Pak, tadi adik saya udah cerita, nggak jadi masalah. Bapak tenang aja, udah alhamdulillah tuh di situ saya baru lega. Nah kalau kayak gini saya lega gitu, ada perasaan nggak ngeganjel lagi gitu, karena keluar dari mulut customer gitu, dari pernyataan beliau gitu. Kalau saya dari orang lain nggak apa-apa, taunya ya nanti yang terima nggak seneng, yang punya paketnya kan gitu. Alhamdulillah situ udah gitu. Iya nih, yang terakhir nih untuk Bang Kusnadi, ada nggak sih pesan-pesan yang mau sampaikan untuk para pengguna Same-Day ini, untuk seller, untuk customer, atau untuk driver Same-Day itu sendiri? Ya ada ya, banyak ya. Kalau satunya untuk seller ya terutama ya. Kalau customer sih biasanya hanya dia ngorder aja, taunya ngorder. Order, ongkos murah, udah check out, selesai. Dia nggak mikir itu ternyata layanan Same-Day itu baik, ya kan, pakai motor. Same-Day itu kan paling banyak 7 ya, 7. Kalau untuk seller yang terutama sih seller, karena yang bisa menggunakan layanan Same-Day itu kan, kalau nggak salah yang input jasa kurirnya itu kan seller, ya kan. Dia mau pakai Grab Same-Day atau Grab instan, pilihannya gitu kan. Harusnya kalau barang yang nggak sesuai dengan SOP, misalnya panjang kali lebarnya itu nggak standar, ya harusnya secara otomatis di pilihan customer itu jangan ada Same-Day, harusnya pakai instan gitu loh. Itu untuk seller ya. Untuk kalau di aplikasi customer aplikasi kita berbeda dengan titik GPS customer, itu teman-teman juga harus bisa nego lah gitu ya kan. Hubungi dulu customernya, ditanya, ini kita kan punya perbedaan jarak gitu ya kan. Jadi jarak ini cukup lumayan, sampai 12 kilo. Nah, kalau sebagian customer tuh ada yang ngerti juga. Ada yang ya udah nanti saya tambahin. Cuman kalau kata tambahan itu ya harus jelas juga tambahannya berapa. Oh iya. Suka saya gitu, maaf Bu, ibu mau nambahinnya berapa ya? Gitu ya kan. Karena takut yang udah gitu. Saya pernah nganter 10 kilo gitu, ditambahin hanya 2.000. Jadi saya mau nuntut juga kagak bisa. Emang bener tambahan, tambahin nambah 2.000 walaupun nilainya kecil, tambahan. Karena kita nggak ada kesepakatan berapanya gitu kan. Makanya setelah itu saya selalu nanya, ibu mau ngasih berapa? Kadang-kadang customer juga bapak mau minta berapa? Nah itu ya kan. Biasanya saya ngetesnya gini, misalnya untuk jarak 10 kilo itu pantasnya itu misalnya 20.000 atau 30.000, biasanya saya ininya gitu, kecil ya 10.000, gedenya 30.000. Iya. Biasa customer kalau yang nggak ngerti, yang maaf yang pelit gitu atau koret gitu ya, pasti milih yang terkecil. Misalnya dia bilang, udah nanti saya tambahin 10.000. Saya pernah gitu, dia milih yang terkecil. Oh maaf Bu, kalau kayak begitu saya balikin aja ke seller. Loh kenapa Pak? Kan Bapak minta tambahan. Iya mohon maaf, kalau saya selalu ngetes customer tuh gitu. Kalau dia milih yang paling kecil ya berarti dia
nggak menghargai kita gitu ya kan. Padahal itu yang kecil itu bukannya kecil, itu nggak ada artinya. Harusnya itu yang saya sebutin terakhir itu 20 atau 30 ribu itu harga yang wajar gitu kan. Gitu. Terus udah gitu untuk kalau customer nggak mau ya mendingan kita balikin ke seller aja. Cuman permasalahannya kan kalau seller itu jauh dari lokasi kita pulang. Kalau someday kan kita ngapiak kemana-mana, ngebolang bahasanya. Kita misalnya ngambil di Mangga 2, terus ngambilan terakhir di daerah Cengkareng, sedangkan kita nganter ke arah Bekasi. Kita pulangnya di daerah timur juga, maka kita harus balik lagi ke barat gitu kan. Jadi gitu banyak. Kalau untuk drivernya? Ya untuk driver ya gitu aja, tetap harus teliti ya, teliti sama barang dijaga, hati-hati, jangan sampai jatuh atau hilang atau tertukar, karena yang akan repot kita sendiri gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk narasumber kita kali ini, Bang Kusnadi. Beliau telah menceritakan perjalanannya, kisah-kisahnya menjalankan Grab same day. Ya, teman-teman, kita bisa ketemu lagi di lain video. Ayo Bang, salam sahabat jalanan.